Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh Ali Jabir, saya nggak tahu mau memulai ini gimana, Syekh. Tapi kita sangat bersyukur keadaan beliau, walaupun peristiwa seperti itu, luar biasa sehat beliau. Luar biasa sehat. Fisiknya hebat beliau ini. Ya, dan saya udah menyempatkan waktu juga. Ini pertemuan saya kedua kali ya, Syekh? Iya, Kedua kali, betul. Waktu itu Masih zaman jahiliyah dulu. Jangan gitu dong. Enggak. Tapi sih, mungkin gini sih, ini banyak orang yang nggak mengerti. Sebenarnya saya nonton videonya. Terus terang saya nonton videonya dari Gus Miftah. Saya lihat videonya dan saya ngeliat itu, saya merinding waktu nonton itu. Karena pikiran saya pada saat nonton itu adalah ini orang niatnya, tadinya saya berpikir ya, ini orang niatnya ke leher. Karena saya ngeliat saya itu gerak, refleks bergerak. Nah, sebenarnya kalau saya bisa gambarin kejadiannya seperti apa sih? Kok bisa kejadian? Penjagaannya di mana? Saya ngapain gitu? Supaya orang-orang nih tahu, jadi nggak pikirannya kemana-mana gitu sih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Dede dalam kesempatan ini, guru tercinta Gus Miftah. Alhamdulillah. Pertama saya bersyukur qaddarallah wa lataf. Takdir Allah itu sangat lembut dan Allah selamatkan. Dan bagi saya ini pengalaman baru. Iya, jadi Pengalaman ditusuk. Iya, Pengalaman baru. karena Nggak, saya boleh deketin ini. iya, karena selama di Indonesia sudah mau 12 tahun. 12 tahun saya. Ya, tidak pernah saya menyakiti orang, mau agama manapun atau kelompok manapun, tidak pernah saya suka bahas latar belakang. Jadi saya selalu berusaha menjadi orang baik, terutama suci hati. Masya Allah. Tidak mau, kadang-kadang ada orang suka membawa cerita, apalagi isinya gosip atau tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar, biar hati saya selamat. Kalau saya dengar, apalagi jelekan orang atau fitnah orang, pasti namanya Kebawa manusia emosi. ke bawah. Betul. Lebih baik tidak usah dengar. Jadi pas di acara di Bandar Lampung itu, saya ini baru mulai acara agak sore hari, kira-kira 4:30 atau jam 5 kurang. Saya berpakai baju hitam, kemudian saya turun ke tempat. Kemudian acara sebelumnya kan ada wisuda, wisuda anak-anak. Yang sudah ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 5 juz. Saya punya kebiasaan kalau hadiri acara wisuda, saya suka tes bacaan. Karena saya orangnya menggerakkan hafalan, tapi harus bacaan yang benar. Ya. Saya tidak mau terlalu banyak hafal, tapi masih belum sesuai huruf, ucapan, dan lain sebagainya, panjang, pendek. Makanya saya minta, mana wisudawan? Salah satulah. Saya maju. Akhirnya ada satu perempuan, usia 9 tahun, dia berkenan naik panggung. Ini bagi lasi ngobrol-ngobrol biasa, dia sebelah kiri saya. Ayo nak, kira-kira mau nggak kita tes bacaan? Kamu hafal berapa? 3 juz. Ayo, saya ingin dengar bacaanmu suratul Fatihah aja. Masya Allah. Dia baca, saya bantu. A'udhu, seperti ini. Bagaimana ucapan alhamdulillah. Sampai tuntas suratul Fatihah. Saya suka suaranya. Saya bilang, kamu sebenarnya suaranya bagus. Tinggal hanya sempurnakan dengan huruf yang benar. Karena saya punya kebiasaan, apalagi dekat dengan anak-anak. Kan kita kan ada acara hafiz sama anak-anak. Makanya saya sampaikan, nak, kamu mau hadiah apa? Saya ingin kasih sesuatu lah gitu, kenang-kenangan. Dia bingung mau jawab apa. Ya udah, tanya ibumu kamu. Suruh dia turun ke ibunya. Oh, dia turun nih. Iya, turun panggung, dia bicara sama ibunya. Sebentar lagi balik. Jadi mau sepeda. Oh. Udah, Iman, kamu bisa sepeda? Enggak. Pernah naik sepeda? Enggak. Terus gimana? Aku mau sepeda tapi tidak bisa-bisa. Enggak, tanya ibu kamu mau hadiah apa lagi gitu. Saya sebenarnya keinginan saya, dia bilang umrah. Ya. Okay. Niat saya begitu. Jadi dipancing terus nih ya. Ya, terus dia turun lagi bicara sama ibunya, terus balik lagi. Mau hadiah apa? Mau umrah. Sesuai apa yang saya mau kan? Ya udah, mana HP-nya? Coba Bunda naik lagi.
Saya suruh ibunya naik. Nih. Ibunya datang naik di atas panggung. Kemudian saya minta, Bu, boleh nggak pinjam HP-nya? Mau foto sekalian. Sebenarnya niat saya mau video hadiah khusus. Selamat ibu sama anaknya dapat Umroh. hadiah umrah. Tapi pakai selfie. Pakai selfie. oke. Saya kan nggak megang handphone kan. Terus dia kasih. Pas saya buka data, nggak bisa. Karena terlalu penuh ya. Oke. Penuh. Jadi tidak bisa foto, tidak bisa video, tidak bisa apa-apa. Saya tawarin ke jamaah. Jamaah tolong pinjamkan HP. Karena saya fokus ke kiri dan ke depan. Karena rata-rata jamaah ada di depan sama di kiri. Kalau sebelah kanan, karena panggung ini dekat jalan keluar, makanya tidak terlalu ramai orang terlalu ada di padat situ. Ya, karena jalan kan, orang masuk keluar. Makanya saya lagi fokus. Tolong Pak, Bu, pinjam HP-nya. Karena rata-rata jamaah lagi Lagi live, video, lagi live iya. ya betul. Saya lagi konsentrasi, santai-santai aja. Lihat ke kiri, ke depan. Subhanallah, qadarullah. Saya rasa ada orang mendekat lari. Pikiran saya dalam hitungan titik mau kasih HP. Karena saya kan tunggu. Karena nunggu HP. Kan nyari HP. HP. Saya kan menunggu HP, pinjam HP dari jamaah untuk saya foto sama si ibu ini sama anaknya. Begitu datang, saya terkejut dengan dia lari dan titik yang sama. Kan saya masih begini, Iya. masih kan ngobrol Masih biasa sama santai. adiknya ini kan. Qadarullah pas dia sudah mendekat saya, Refleks. dia pun ketika melihat saya mempandangi dia pun kayak kaget. Karena dia kaget sih ngelihat dia. Iya, dia Itu kan hitungan detik loh sih. dia kan sasarannya Allah. ke saya dan dia ketika saya lihat beberapa video dia kan masuk kemudian diam. Ngamati dulu saya kayaknya. Ya, dia diam baru kayaknya mencari posisi yang pas baru dia lari. Oh berarti dia sudah ada di atas panggung sih. Dan dia di bawah. Sebelum naik panggung sudah ngamati share. Udah ngamatin dulu. Mencari Iya. posisi yang tepat mungkin. Oke, Cari oke, posisi. oke. Pas begitu saya masih ke situ, subhanallah, ya bukan karena saya hebat atau apa, tapi qadarullah hitungan titik karena dia cepat banget. Pas saya baru begini dia sudah dengan tusukan. Iya, ya saya lihat itu. Saya lihat refleks. Jadi subhanallah langsung ke sini. Tapi sih lihat itu pisau tidak? Saya tidak perhatikan, masih belum membayangkan ada apa. Belum ngeh kalau yang masuk itu pisau saya. Belum. Tapi saya, refleksnya saya langsung. iya, langsung. Saya merasa kalau saya di posisi masih diam, apalagi kepala saya masih ke arah kiri Bisa ke leher saya. sudah jelas, sudah habis lah. Kemungkinan leher, dada atau kepala. Ya. Tapi Karena- kalau dilihat dari video itu kayaknya larinya Ke leher. ke leher ya, Syekh. Iya, karena posisi saya kan masih di bawah. Iya. Dia posisinya kan berdiri. Ya otomatis kalau dia bagian atas. Begitu saya begini, udah sasarannya jadi ke sini. Oke. Dan ketika tertusuk, dia nampaknya masih megang kuat. Saya mengira dia nampaknya mau cabut lagi tusuk untuk lagi. tusuk lagi. Tapi ternyata patah. Ya batah. Karena saya berdiri, saya tidak diam. Oh iya. Saya langsung berdiri. Ini semua subhanallah hitungan titik. Tidak bisa kita menghitungkan waktunya atau semua qadarullah. Saya langsung berdiri. Ini sebenarnya ingin melawan karena sekarang sudah saya sadar. Bahwa diserang ya. Iya. Itu Syekh ngelihat berarti ketusuk. Lihat, ya. Sakit pada saat itu? Di saat langsung tidak. Ya kan. Begitu saya Belum berdiri. sadar bro. Belum sadar. Jadi belum sakit. Ya, begitu saya berdiri dan sebenarnya saya niat saya ingin melawan. Oke. Ingin melawan, tapi karena saya berdiri, otomatis karena dia masih megang kuat dan tusukannya sudah Masuk ya. ya batah pas karena saya berdiri. Karena badan saya semua saya kan Iya. dibanding dia Besar. kan kurus. Betul. Lebih besar beliaunya. Betul. Iya. Makanya pas begitu berdiri batah baru jamaah dan saya lihat reaksi dari jamaah cukup agak hambat lah. Karena mereka juga pun kaget ya. Semua mungkin menunggu HP Iya. ini barangkali lagi mengantar HP buat foto. Pas begitu saya berdiri, jamaah langsung tahan dia. Kemudian saya melihat Sudah ke kanan, berdarah. ada pisau. Syekh lihat tadi. Iya. Pas, ada. Baru sakit. Iya, baru terasa sakit ya. Bikin kayak film karton. Habis itu Tapi jangan salah dulu. terus saya lepas dan ucapan. Itu Syekh Iya, lepas. saya Dan lepas. mudah ngelepasnya. Awalnya sakit karena dia agak dalam. Saya Oke. kan tidak tahu. Oh jadi yang nyopot pisau yang patah saya sendiri. Iya, Masya saya Allah. sendiri. Saya keluarkan dan ucapkan Bismillah. Terus saya lepas, saya
Begitu saya lepas dan saya buan, baru saya sadar luka cukup dalam sampai robek bajunya yang luar sama dalam, dan langsung saya menyadari jamaah lagi ramai memukul dan mengajar. Oke. Tapi sebelum kita lari ke jamaah memukul, itu Syekh pada saat ketusuk dan Syekh cabut, itu berarti darahnya banyak dong harusnya. Cukup banyak. Tapi untungnya pakai jubah warna hitam, bukan putih. Iya, karena saya yakin kalau warna putih. Histeris jamaah. Ya, pasti stres jamaah. Karena kelihatan hitam aja udah basah semua. Apalagi lo putih kan. Oke. Dan saya pada saat itu ngelihat akhirnya si pelaku ini dihakimi oleh jamaah. Saya langsung berdiri di atasnya, jangan. Dan justru beliau melerai supaya tidak dipukuli sama jamaah. Diselamatkan. Betul. Nah, ini yang menarik nih. Justru menarik. Satu sebelum itu, bro, saya melihat respon dari jamaah ketika melihat kondisi ini memang agak telat, bro. Lihat respon. Karena kaget lah pasti. Karena kan nggak tahu kan. Apalagi saya pada saat itu minta handphone. Karena berdirinya Syekh sama berdirinya jamaah yang di belakang panggungnya Syekh itu. Duluan Syekh. Saya berdiri baru jamaah berdiri. Iya, padahal ada di kanan kiri masih ada orang. Dan itu kejadian di depan anak-anak berarti. Iya, jelas. Kan wisudanya yang hafid anak-anak, bro. Iya. Sambil saya memperhatikan anak itu, alhamdulillah syukur dia ada di sebelah kiri saya. Mungkin saya kira ketika beliau pelaku masuk mencari posisi, mungkin seandainya kalau posisi anak ke sebelah kanan, mungkin dia cari sarang ke sebelah kiri. Oke. Syekh, ada satu berita kemarin saya baca. Ini saya bukan menyamakan siapapun ya, tapi ada satu berita. Nanti coba kita cari beritanya. Menyamakan kejadian ini dengan salah satu kejadian dengan Yohanes Paulus II pada saat tertembak. Dan dia supaya tidak dihakimi, intinya dimaafkan katanya. Dan ini Syekh melakukan itu, tidak dihakimi. Ya betul, saya tidak suka membalas dendam. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah sebagai manusia, pada saat itu Anda lihat darah semua. Ini kita bertanya sebagai orang awam aja ya. Pasti marah dong. Sempat gak Syekh punya rasa agak marah ketika waktu itu? Saya jujur saja, di saat kejadian ini, nggak tahu ya, rasa saya tenang, adem, jiwa saya adem. Masya Allah. Jadi tidak merasa gelisah, tidak merasa nggak ada was-was, trauma, dan santai. Justru yang saya pikirkan dan fokus untuk selamatkan dia. Masya Allah. Tidak merasa ada ini, biasa santai aja. Benar, saya jujur saja, saya tidak tahu apa rahasianya. Tapi betul-betul Allah kasih di saat itu ketenangan yang luar biasa. Saya rasakan. Saya percaya. Karena kan maksudnya itu kejadian cepat sekali, Syekh. Sebenarnya kalau kejadian itu terjadi, lalu Syekh misalnya melarikan diri, kan ya namanya orang ketusuk kan menyelamatkan diri, orang itu mati pasti. Tapi Syekh bisa nyelamatin orang ini. Nah, dan masih fokus dengan orang ini. Dan artinya Syekh lihat orang ini dipukulin. Dan saya stop pada saat itu. Iya, saya lihat di stop. Syekh bilang apa untuk stop itu? Saya bilang kasihan. Jangan begitu. Dia memang salah, tapi bukan begitu caranya kita memperbaiki. Berarti Syekh teriak dong, kencang dong. Iya, teriak di depan jamaah sampai ada jamaah sampai sebelah saya. Kok Syekh kok kasihan? Kita kasihan Syekh. Nah, saya bilang dia tetap manusia. Mohon diamankan sambil datang ke aparat kepolisian. Bahkan ketika mau diamankan, ada seorang jamaah pegang kaki saya. Pegang kaki mau tarik. Ditegur sama Syekh. Saya tegur lagi. Ini kan manusia, bukan sampah. Mau diseret, bro. Iya, mau dihakimi lagi. Iya. Akhirnya pelan-pelan mereka saya tolong diangkat, diberdirikan, kemudian dibawakan ke tempat yang aman. Dan Syekh melihat itu semua. Saya lihat baru puskesmas. Pada saat Syekh melihat orang itu, pemuda ini ya, apa rasanya? Dendam, marah, emosi? Tidak saya pikir lagi. Setelah kejadian sudah saya menamankan dan saya merasa tenang, tidak akan dijadikan apa-apa. Saya udah habis itu udah pikir lagi. Tapi sempat ketemu saya sama orangnya ini. Nggak ketemu aja. Ya pada saat kejadian itu. Saat itu hanya saya mengucapkan apa yang saya pelajari ketika ditembak musibah. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja ucapan saya sambil jalan. Nggak pikir apa-apa. Nggak pikir siapa, apa motifnya, apa urusannya, apa alasannya. Nggak pikir ini semua. Saya pikir ini takdir dari Allah, alhamdulillah.
Ya Allah, ini darimu, alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu aja yang saya ucapkan. Semudah itu. Semudah itu. Itu yang saya ajarin. Iman beliau udah nggak kayak kita, bro. Tawakalnya udah nggak kayak kita. Dan firasatnya yang luar biasa. Tadi beliau cerita, setelah sekian lama beliau nggak pakai jubah hitam. Kok pas di hari itu beliau pakai jubah hitam? Karena biasanya putih saya. Iya, selalu putih atau apa. Terakhir pakai baju hitam kapan saya? Pakai jubah hitam. Cukup lama pas acara kultum lah di TV. Kalau untuk kamu jamaah ya, sudah